salam merpati pos Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Randy, di kandang Randelove. Lebih baik pulang daripada tinggal di rumah orang. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya baru bisa bikin video karena cuaca udah akhir-akhir ini kurang bagus ya teman-teman. Ini aja mendung tapi tidak hujan, jadi saya mencoba buat bikin video teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas tentang tips dan cara memilih merpati pos yang bagus teman-teman. Jadi yang belum subscribe boleh di subscribe, jangan di skip biar paham dan mengerti teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas. Ya teman-teman, video kali ini saya ingin membagi atau sharing cara dan tips memilih merpati pos atau merpati pos racing yang bagus ya teman-teman. Walaupun belum ada contoh karena burung saya semuanya lagi angrem teman-teman, jadi nggak bisa saya contohin, dan kebetulan baru ada yang netes juga. Jadi teman-teman, ada 4 cara atau tips untuk memilih merpati pos yang bagus teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah trah atau darah atau line, garis keturunannya teman-teman. Yang kedua itu homing atau home instinct. Yang ketiga bentuk fisik. Dan yang terakhir itu warna teman-teman. Jadi bakal kita bahas satu-satu dengan tuntas teman-teman. Jadi sebelumnya kembali lagi jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan di skip. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama kita bakal bahas yaitu trah atau darah ataupun line ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman banyak yang salah kaprah tentang masalah darah juara, line juara, darah juara teman-teman. Jadi banyak para penghobi apapun itu selalu berkata yang darah juara itu pasti anaknya juara atau harus bagus. Memang tidak ada salahnya itu teman-teman. Cuman banyak yang salah di kalangan itu bahwa jika trah itu bukan masalah juara atau tidak teman-teman. Jadi yang dimaksud darah line atau trah yang bagus itu, juara itu, tidak harus ikut lomba teman-teman. Jadi kenapa begitu? Lomba itu kan hanya persaingan teman-teman. Tapi memang perkumpulan itu adalah perkumpulan burung-burung bagus yang diikut lombakan. Tetapi bagaimana orang yang di daerahnya tidak pernah ikut lomba, padahal darahnya bagus? Jadi teman-teman, yang dimaksud dari trah ini, ketika teman-teman punya burung, khususnya merpati pos ya teman-teman. Teman-teman punya merpati, walaupun nggak pernah ikut lomba, dia terbang bisa pulang berkilo-kilo, beratus-ratus kilo. Itu walaupun nggak pernah ikut lomba, juara atau darah atas-atas yang bukan juara, itu sudah mengalir darahnya teman-teman, darah bagus. Ya teman-teman, darah juara lainnya itu ada di situ walaupun nggak pernah ikut lomba. Karena kembali lagi lomba juara itu diciptakan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya unggas itu ya teman-teman, walaupun beli dari mana, kalau dia homingnya bagus, terbangnya bisa jauh, itu darahnya udah mengalir, darahnya bagus teman-teman. Jadi teman-teman boleh diternakin, dipelihara ya teman-teman. Jadi banyak salah kaprah itu teman-teman. Jadi harus darah ini darah juara, padahal tidak mengaruh teman-teman. Dari dulu pun darah juara itu karena diciptakan dan diikutkan lomba teman-teman. Jadi jangan ragu teman-teman bilang burungku bukan darah juara. Darah juara itu tadi. Kalau teman-teman bisa burungnya diterbangin jauh, itu sudah mengalir darah untuk juaranya teman-teman. Ya teman-teman. Jadi yang kedua itu masalah homing. Sebenarnya homing ini bisa dari darah teman-teman. Jadi ya memang benar seperti darah juara itu ya tidak akan meleset, anak-anaknya homingnya pasti bagus. Tetapi ada juga darah juara, anakannya homingnya kurang bagus. Tapi ibarat itu 10 mungkin ada 2 atau 3 yang mungkin homingnya tidak bagus mungkin, atau mungkin 1 teman-teman. Jadi kemungkinannya juga kecil teman-teman. Jadi nggak perlu darah juara, seperti yang saya bilang bahas nomor 1 tadi ya. Jadi ketika punya darah bagus ya, kedua homing insya Allah mudah-mudahan juga bagus teman-teman. Itu kalau masalah homing.
Jadi yang ketiga fisik. Nah, yang ketiga ini fisik ini teman-teman, itu dari bentuk tubuh, bentuk kepala, warna mata, terus tuh dari capit udang ya kata orang bilang ya, tulang yang di ekor itu, terus pelar, bentuk sayap teman-teman, dan juga proporsional lah dari bentuknya teman-teman. Itu kalau dari bentuk fisik. Dan yang terakhir itu warna teman-teman. Jadi sebenarnya 4 poin ini satu kesatuan teman-teman. Kalau biasanya kalau teman dapat udah darah yang bagus, ketiga ini udah dapat semua. Warna sebenarnya, tapi kalau dalam untuk merpati post racing, warna ini teman-teman itu tidak terlalu berpengaruh teman-teman, tergantung selera ya. Jadi kalau 4 ini saya bahas warna karena warnanya harus bagus. Warna tembus ya teman-teman. Warna tembus, warna cerah, bersih gitu teman-teman. Cantik lah, seperti burung hias. Jadi sebenarnya 4 poin ini tadi teman-teman itu saling berkaitan. Tapi yang biasanya itu yang berkaitan itu poin 1, 2, 3, dan 4. Jadi biasanya kalau darah itu tidak bisa membohongi homing, kalau fisik itu tidak bisa membohongi warna teman-teman. Biasanya kalau darahnya bagus, homingnya bagus. Dan juga kalau biasa fisik bagus, biasanya warnanya bagus. Apalagi kalau udah dapat 1, 2 ini, biasanya 3, 4 itu ngekor aja teman-teman. Itu teman-teman. Jadi mungkin dari 4 poin ini mungkin sedikit udah jelas ya teman-teman. Mungkin ada juga yang bertanya, gimana kalau kita beli burung itu dari pasar? Gimana kita mengetahuinya teman-teman? Kita kan nggak tahu itu darahnya bagus atau enggak, apalagi yang burungnya udah dewasa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu beli dari pasar, kalau saya pribadi itu saya ambil dari 2 poin teman-teman. Dari segi fisik dan segi warna teman-teman. Jadi ya tidak mungkin kita tahu darahnya gimana, homingnya gimana. Jadi teman-teman cuman pilih 2 poin ini, warna. Mungkin kalau yang udah berpengalaman, kita bisa lihat dari segi warna, dari kejauhan kita lihat burung itu, wah ini punya darah bagus ini. Cuman kalau belum pengalaman, teman juga yang biasa juga paham warna yang mulus. Seperti ya teman-teman kalau ngelihat burung itu warnanya tembus, istilah tembus di sini dari mata, kaki warnanya sama kalau bisa, kuku. Terus tuh kalau warna red bar atau blue bar itu Megan ya teman-teman, atau warna ini garisnya rapi, nggak pecah-pecah, ataupun teritis juga, sayap bintiknya juga bagus. Itu biasanya mudah-mudahan darahnya bagus teman. Habis itu fisik, kelihatan fisiknya proporsional dari warna mata tadi teman-teman. Warna bulu ular panjang, ya bentuk tubuh mungkin bisa kalau ada saya contohnya mungkin saya liatin ya teman-teman, karena tapi piikan lagi istirahat semua, cuaca nggak bagus. Nah kembali lagi, jadi ketika udah dapet warna fisik yang bagus, teman-teman beli, itu boleh coba homingnya teman-teman. Kalau ragu ya ambil anakannya. Atau kalau teman-teman beli dari piikan, teman-teman boleh latih dengan jarak minimal terus ke maksimal. Kalau dia pulang berarti darahnya bagus, itu udah kembali lagi dapat nomor 1 itu teman. Berarti darahnya memang bagus itu. Ya teman-teman. Jadi kembali lagi ya teman-teman kepada diri kita. Jadi kalau kalian punya uang yang lebih atau pengen nabung, kalau pengen instan dan tidak meragukan, beli yang terahnya jelas atau di kandang-kandang pemain teman-teman. Jadi itu kalau saya pribadi sepekir-pekir akhirnya darah juara itu nggak bakal jauh-jauh banget teman-teman. Mungkin karena mungkin itu meleset aja ya teman-teman. Ibarat anaknya 5 seperti saya bilang tadi, walaupun jelek, tapi sejelek-jeleknya lah nggak bakal jauh. Mungkin anaknya nanti teman-teman. Tapi kalau memang susah, boleh di pasar itu tadi teman-teman. Teman-teman boleh juga cari yang di pasar, cuman harus sabar. Nggak bisa instan teman-teman. Harus disortir kalau beli dari yang pasar ya teman-teman. Karena namanya burung di pasar juga kita nggak bisa tebak-tebak. Itu entah burung hilang atau ternakan burung hilang juga ya teman-teman dijual di pasar. Jadi kita nggak tahu. Tapi rata-rata yang pernah saya alamin dari bermain apa aja itu, unggas-unggas, jenis unggas aduan, merpati kolong, bentuk fisik, bentuk warna, itu tidak bisa membohongi atasnya tadi teman-teman, dari darah. Karena darah yang bagus itu tadi tidak akan membohongi darah-darah keturunannya teman-teman.
Mungkin sudah jelas ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya, yang masih bingung, boleh diisi kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan video selanjutnya tetap di Randelove.